Ya, kajian tentang surat Yusuf kita masuk ke ayat 7, 8 atau 8, 9 atau sampai 10 juga. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghayati ayat-ayat yang akan kita bahas. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi teman-teman, ulang. Pentingnya kita ngebahas tadabbur Quran itu karena hidup di dunia ini kita kan yang paling penting mengamalkan yang wajib-wajib dan menjauhi yang haram-haram. Yang wajib-wajib itu hanya sedikit sih dalam ibadah kita, cuman sedikit. Rukun Islam, ya. Itu pun gak semua kita praktekkan, terutama zakat, mal, dan haji yang kita mungkin mayoritas tidak wajib. Untuk yang wajib-wajib, kita insya Allah sudah mengamalkannya. Maka hidup di dunia tuh untuk selamat masuk surga kita cuma butuh ngelaksanain yang wajib dan menjauhi yang haram itu aja. Yang paling pentingnya. Sedangkan menjauhi yang haram itu butuh power, yaitu kekuatan iman. Karena ketika seorang hamba imannya lemah, dia akan mudah terjerumus ke dalam dosa. Tapi ketika imannya kuat, rasa takut kepada Allahnya tuh akan meningkat. Dan dengan itu dia akan menjauh dari dosa-dosa tersebut. Dan apa yang bisa nguatin iman kalau bukan khusyuk dalam sholat? Gak ada yang lebih nguatin iman dibanding khusyuk di dalam sholat. Itu tuh yang paling nguatin iman setelah tauhid tentunya. Tapi tauhid pun bisa kuat di hati menghujam kalau sholatnya khusyuk. Contoh kita tahu Allah Al-Basir, artinya apa? Allah Maha melihat. Kita tahu, kita yakin. Tapi rasa ditatap oleh Allah itu hanya akan muncul dan kuat kalau kita udah biasa khusyuk dalam sholat. Makanya pembahasan tentang bagaimana cara mentadaburi, menghayati Quran ini pembahasan yang rasa sangat-sangat penting untuk kita. Ya, semoga Allah karuniakan khusyuk ke kita karena kalian yang dulu awal hijrah mungkin ngerasain gimana bisa menjauhi maksiat tuh mudah banget. Karena ketika awal hijrah, kalian tuh rasa takut ke Allahnya tinggi, khusyuk ke Allahnya tinggi. Sehingga rasa takut untuk maksiat pun tinggi. Tapi ketika udah berjalan waktu, ilmu semakin banyak tapi khusyuk semakin kendor. Akhirnya ilmu yang ada di diri kita itu hanya ngebuat kita semakin beban. Gak bikin kita semakin tunduk di hadapan Allah. Makanya kenapa maksiat jadi biasa lagi. Gak seperti dulu ketika awal hijrah. Maka kita balikan lagi untuk berusaha menghayati ayat-ayat Allah. Dan terus doa ke Allah karena gak selalu bisa khusyuk. Itu yang penting untuk kalian pegang. Walaupun kita tahu teorinya, kita udah dengar ceramahnya, tapi khusyuk itu kadang muncul, kadang hilang. Tapi kalau kita terus berjuang, Allah gak akan sia-siakan perjuangan kita untuk khusyuk itu. Ya, kita sekarang masuk ke ayat yang pekan lalu kita udah bahas. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dan sungguh pada diri Yusuf dan kakak-kakaknya itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bertanya. Nah, di ayat ini coba kalau Ahmad nanya biasanya karena apa? Karena ingin tahu. Itu dia problemnya. Salah kalau kita nanya karena ingin tahu ya. Ya emang kalau secara umum memang gitu. Nanya tuh karena ingin tahu. Tapi kalau sekedar ingin tahu doang, berarti itu out of curiosity. Hanya karena rasa penasaran. Di Islam, pertanyaan itu bukan untuk nyari tahu. Pertanyaan itu adalah untuk menjawab problematika hidup kita, atau pertanyaan itu agar kita bisa menjalani masalah kita sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Itu adalah hal terpenting ketika bertanya.
Makanya coba setiap ayat Quran yang kita baca, coba tanya ke diri kita, apa yang aku dapatkan dari ayat ini? Kan kita tahu ya, kalau dari dulu orang-orang kalau udah baca kisah surat Yusuf, yang ditanyain teh hal-hal yang bikin mereka penasaran. Itu Nabi Yusuf tuh gimana cara bikin supaya makanan bisa tahan 7 tahun ke depan. Itu gimana tekniknya? Gak dijelasin kan oleh Allah ya. Ada sih sebenarnya penjelasannya secara simple. Dan dari yang simple itu akhirnya ditemukan secara ilmiahnya yang luar biasa banget. Ya, nanti kita masuk ke pembahasan itu ya. Ini nanti ada di tafsir surat Ar-Rahman wal habbudul asfi war Raihan. Itu tafsirnya cocok banget dengan surat Yusuf. Tapi nanti kita pembahasannya itu amazing banget ya. Cuman untuk masalah surat Yusuf kan banyak yang nanyanya tuh, nanti Zulaikha jadi nikah sama Yusuf nggak? Itu kan yang ditanyain. Terus istrinya Nabi Yakub teh ada berapa sampai anaknya banyak? Terus yang ngebully Yusuf teh dari ibu yang mana? Itu kan gak penting ya nggak sih? Itu pertanyaan yang muncul karena penasaran doang. Sedangkan di dalam Islam atau yang Allah ajarkan di dalam Quran adalah bertanya yang dengannya kita jadi dapat pelajaran, yang dengannya kita kesentuh, yang dengannya kita bisa mengambil ibroh, yang dengannya kita jadi bisa mengamalkan harus apa nih. Dalam ayat ini tuh apa yang Allah tuntut dalam ayat ini. Nah, itulah yang Allah sampaikan di sini. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Padahal kita tahu ya di surat Yusuf tuh ceritanya tentang Yusuf dan kakaknya doang atau banyak? Banyak, ada siapa aja? Aktor-aktor yang kita tahu. Aktor versi real life ya, bukan aktor film ya. Nabi Yusuf, ayahnya, kakaknya, istri raja, raja, orang yang masuk penjara. Itu kan semuanya banyak tuh aktor-aktornya. Tapi di sini Allah tekankan ada pada diri Yusuf dan kakak-kakaknya. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Karena emang dari semua kisah yang nanti ada di depan, core-nya, intinya ada pada Nabi Yusuf dan kakaknya. Yang mana kalau ini nggak kejadian, maka semua yang selanjutnya tuh nggak akan kejadian. Makanya kalau kita bisa menghayati kisah Nabi Yusuf dan kakaknya, akan mudah untuk menghayati yang ke depan-kedepannya. Oke? Dan sekali lagi ya, jadi kalau baca Quran tuh coba nanya apa yang bisa aku dapatkan dari ayat ini. Apa yang bisa aku hayati dari ayat ini. Apa yang bisa aku resapi dan bisa aku amalkan dari ayat ini. Nih saya kalau kita ketika baca Quran selalu nanya kayak gitu enak. Kasih contoh aja. Oh dan ingat ya, di Quran tuh gak ada satupun kalimat yang sia-sia. Gak ada satupun kata yang sia-sia. Bahkan gak ada satupun apa? Huruf yang sia-sia. Sebagai contoh, di surah Az-Zumar ayat-ayat terakhir. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Hatta idza ja'uha futihat. Tapi kalau berbicara tentang surga, Allah berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat. Ada satu kata yang, ada satu huruf yang beda, apa itu? Wow. Kenapa ketika berbicara tentang neraka nggak pakai wow, ketika berbicara tentang surga ada wow-nya? Kalau kita baca beberapa referensi tafsir, di antara penjelasannya yang luar biasa adalah ketika berbicara tentang neraka, Allah berfirman dan orang-orang kafir itu digiring ke neraka. Ketika mereka berada di depan pintu neraka, dibukakan neraka. Jadi kayak ada unsur apa? Sudden attack gitu loh. Dan itu sesuai dengan firman Allah di surah An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di neraka jahanam tuh pengintai. Neraka jahanam tuh tempat pengintai. Ada tempat pengintai. Yang dimaksud pengintai itu adalah serangannya itu dari arah yang tidak pernah diduga-duga. Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun, kata Allah. Mereka akan ditimpa azab dari arah yang mereka nggak sangka-sangka. Jadi ketika orang-orang kafir dihadapkan di depan neraka, langsung tiba-tiba jreng aja dibuka pintu nerakanya. Sedangkan ketika di depan pintu surga, kita tahu Nabi SAW yang akan mengetuk daun pintu surga, kemudian habis itu dibuka, seakan-akan tuh ada seremoni yang begitu mewah. Jadi dari kata wafutihat di situ tuh ada makna yang dalam, di mana ketika kita berada di pintu surga itu para malaikat tuh udah berjejer, Nabi SAW mengetok pintunya lalu dibukakan dan para malaikat ngucapin salaman salama. Itu tuh luar biasa banget. Belum lagi pas di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang gak bisa kita bayangkan.
Jadi dari kata wa aja indah banget, sampai ada ulama yang doanya kayak gini, ya Allah karuniakanlah aku kata wa di hari kiamat kelak. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti. Tadi ayatnya. Kalau berbicara tentang neraka nggak pakai wa, pas bicara tentang surga pakai waw. Duh. Ya Allah, anugerahkanlah aku wow di hari kiamat kelak. Wow-nya bukan WOW ya, tapi wow. Yang dimaksud adalah ayat Quran yang berbicara tentang surga. Wow. Yaitu ketika di depan pintu masuk surga, di depan pintu surga, Allah membukakan surga ya dengan begitu megah mewah, sambil malaikat mengatakan salaman salama, kesejahteraan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian. Sedangkan kalau neraka dibukanya tuh bener-bener mendadak, kayak ada unsur yang mendadak cerek kayak gitu. Makanya nggak pakai kata wa. Itu luar biasa. Dari satu kata aja sampai ada tadabur dan penghayatan seperti itu. Baca surat 39, oke, ayat 71 dan 73. Az-Zumar. Nah, jadi setiap ayat yang kita baca, setiap kalimat yang kita baca, setiap kata yang kita baca, setiap huruf yang kita baca di dalam Quran pasti ada pelajaran hikmah yang mendalam. Oh, maaf ya kalau ini masih side story atau side topic terus. Coba di surat Al-Falaq dan An-Nas, kita boleh nggak ngilangin kata kulnya? Jadi pas mau baca surah An-Nas teh, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Boleh nggak? Boleh nggak? Kata siapa? Ya iya nggak boleh. Kalau diilangin nanti berarti kita ngerubah ayat Quran. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada kata kul? Padahal kalau berlindung ke Allah kan langsung kalau doa ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan musuh-musuhmu. Kan langsung berlindung. Tapi kalau baca Quran kenapa harus pakai kul? Kenapa ketika zikir pagi dan petang gak diilangin aja kulnya? Kan tetap intinya mah kita berlindung ke Allah ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musuh-musuhmu misalnya kayak gitu. Kenapa harus pakai kata kul? Coba kira-kira kalian bisa ngambil pelajaran gak dari ini? Kenapa ada kata kulnya? Kul. Apa sih arti kata kul? Katakanlah. Ya, yeah. Kalau katakanlah berarti itu apa? Dari Allah sebagai apa? Perintah. Artinya kalau kita mau berlindung ke Allah, jangan lupa pertama lakukan perintahnya dulu. Ngerti gak? Kalau kita mau berlindung ke Allah, mau doa ke Allah, laksanain perintahnya dulu. Pernah gak kita ngehayatin gini? Oh ya Allah, pas kita lagi bilang kul, kita tuh ngehayatin, ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Aku melaksanakan apa yang kau perintahkan, yaitu untuk mengatakan. Kau perintahkan aku untuk katakanlah, maka aku pun mengatakannya. Katakanlah. Jadi sebelum kita minta ke Allah, kita melaksanakan dulu perintahnya. Dan kan itu salah satu hal yang bisa menyebabkan doa kita dikabul, yaitu saat kita melaksanakan perintah Allah. Wow, itu mind blowing banget. Dan itulah indahnya Quran, kalau kita hayati, dalami itu wow banget teman-teman. Mari kita lanjut ya. In qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu in qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Ayat ke-8 ya. Sungguh pada diri Yusuf dan kakak-kakaknya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih dicintai oleh ayah daripada kita. Padahal kita adalah usbah. Wa nahnu usbah. Usbah ini adalah kalau diterjemahan simpelnya golongan yang kuat. Kalau kita baca tafsirnya, kami ini adalah orang yang punya banyak jasa kepada rumah tangga ini. Ayah Nabi Yusuf yaitu Yakub udah tua renta. Nabi Yusuf dan Benjamin masih kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kakaknya orang yang punya power. Mereka tuh ke Nabi Yakub patuh sih. Patuh, tapi versi patuh di depan, di belakang gibah. Dan mereka pun di hatinya ada rasa, gue ini punya jasa kepada rumah ini. Tapi mereka gak menyatakannya secara terang-terangan terus sombong ke Nabi Yakub. Karena mereka masih punya respek kepada ayahnya sebagai nabi dan sebagai ayah. Tapi mereka saling ngobrol satu sama lain, kita punya jasa. Kita yang ini, kita yang itu, kita yang kalau bahasa kitanya kita yang ngambil kayu bakar, kita yang nyediain makanan, kita yang berburu, kita yang ngasih makan keluarga. Nah di sini teman-teman, mari kita preteli hikmah-hikmahnya. Mari kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini.
Pertama adalah dari sisi Nabi Yakub dulu yang kita bahas. Lihat betapa Nabi Yakub itu adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat adil kepada anak-anaknya, tapi ternyata tidak luput dari celaan kakak-kakaknya Nabi Yusuf sendiri, yaitu anaknya sendiri. Maka ini harus jadi pelajaran buat kita sebagai orang tua. Terkadang kita udah berbuat yang terbaik untuk anak, anak tuh nggak apresiasi kita. Itu sangat mungkin terjadi. Maka kalau itu terjadi, ingatlah bahwasanya ketika kita berbuat baik untuk anak-anak kita, lakukan itu karena Allah. Karena manusia tuh nggak bisa selalu mengapresiasi kita. Tapi kalau kita melakukan itu karena Allah, Allah nggak akan sia-siakan. Mau nanya, ujung-ujungnya endingnya Nabi aku bahagia nggak? Bahagia kan? Maka ketika kita, kalaupun di dunianya nggak bahagia sampai meninggal, tetap aja pasti bahagia di surga, pasti. Tapi intinya kita tuh diingetin ke Allah nih di ayat ini. Seakan-akan Allah ngasih tahu ke kita, wahai hamba-hambaku, lihat ini bukan hadis qudsi ya, ini hanya bahasa Arizal aja untuk memudahkan kalian. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian berbuat baik, tetap aja akan ada problem di rumah tangga bisa terjadi. Bahkan orang-orang terdekatmu pun bisa jadi nggak mengapresiasi kebaikanmu, bahkan menuduhmu, bahkan memfitnahmu. Kalau ini terjadi sama orang-orang terdekatnya Nabi Yakub, apalagi kita. Sangat mungkin terjadi sama orang-orang terdekat kita, istri kita, anak keturunan kita. Dan sangat mungkin juga terjadi sama orang-orang di luar rumah. Dan saya udah pernah sampaikan di opening surat Yusuf bahwa Nabi Yakub ini problematikanya di dalam internal rumah tangga. Sedangkan Nabi Musa problemnya di eksternal. Lihat bagaimana Allah dengan hikmahnya menjadikan kadang problem ada di luar, kadang problem ada di dalam. Yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa kita tuh butuh Allah dimanapun. Karena problem itu setan bisa masuk dari luar, dari dalam. Setan bisa masuk kepada orang-orang yang ada di luar rumah tangga kita. Setan bisa masuk kepada orang-orang yang ada di rumah tangga kita. Maka kita butuh Allah. Jadi kalau kita lagi baca ini tuh, kita hayati, ya Allah, problem ada di rumah Nabi Yakub. Maka problem pun sangat mungkin ada di dalam rumah tanggaku. Tolong aku ya Allah. Tolong aku agar setiap kali aku berbuat baik, aku lakukan ini demi mencari ridho-Mu. Tolong aku agar hati ini bisa tegar dan kuat saat ada orang-orang menuduhku padahal aku udah berbuat baik kepada mereka. Katakan itu. Jadi pas kita lagi baca ayat ini tuh ngomong ke Allah kayak gitu. Ngomong, coba ngaku. Kalau kita lemah, kita butuh Allah. Bahkan apalagi ketika Nabi SAW sendiri yang udah bersabda bahwa wanita itu kufur. Yaitu kalau kamu berbuat baik sepanjang tahun, lalu kamu berbuat satu kali keburukan, niscaya wanita atau istri akan mengatakan kamu gak pernah berbuat baik padaku. Itu yang terjadi dengan kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Di mana Yakub udah baik, udah adil, tapi malah digituin. Adapun kalau job desk-nya beda-beda ya wajar. Nabi Yusuf masih kecil, masa Nabi Yusuf disuruh motong kayu bakar? Kan nggak mungkin. Ambilin minum air yang hitam di dekat dispenser. Kan nggak mungkin. Nah, Benjamin masih bayi. Ya kakak-kakaknya Nabi Yusuf udah gede. Ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bismillah. Kemudian dari sisi kakaknya Nabi Yusuf adalah mereka merasa berjasa. Lalu gara-gara mereka merasa berjasa, mereka merasa pantas untuk mendapatkan hal yang lebih. Secara umum memang kalau kita punya jasa yang lebih, kita berhak mendapatkan lebih juga kalau emang itu akadnya adalah akad sewa menyewa jasa. Gak apa-apa. Kalian kerja overtime, kalian pingin gaji tambahan tuh gak apa-apa. Tapi dalam keluarga yang terjadi itu emang sewa menyewa jasa atau apa? Saling bantu-membantu yang sifatnya sukarela. Dan kalau udah sukarela tuh kan udah pahala tuh udah di sisi Allah. Jangan kemudian kita ngerasa harus lebih dapat perhatian. Lagian kalau misalnya perhatian yang sifatnya itu dari ayah ke anak sangat wajar beda treatment karena Nabi Yusuf masih kecil, yang namanya anak kecil tuh masih senang dipeluk, disayang-sayang, diusap kepalanya. Sedangkan orang dewasa nggak nyaman digituin. Ya. Rasanya tuh pingin kalau bisa ketemu sama ini andai yang nggak mungkin sebenarnya. Cuman kalian bisa paham kok maksud Itu emang kalau kakak-kakaknya Nabi Yusuf ngelihat Yakub tuh sayang ke Yusuf lebih tuh dari sisi apa? Apa gara-gara Nabi Yusuf suka dipeluk atau diusap-usap kepalanya?
Terus rasanya Apin ngomong ke kakak-kakaknya Nabi Yusuf, emang ente mau digituin sama Yakub, sama ayahnya, diusap-usap, dipeluk, gak nyaman itu. Dan secara lumrahnya nggak nyaman orang dewasa digituin tuh, sangat nggak nyaman. Bahkan Nabi SAW juga melarang untuk memeluk kan saat bertemu, kecuali kalau lama nggak ketemu. Ya, beliau melarang kalau kita ketemu pelukan, kecuali kalau yang baru bertemu dari untuk waktu yang lama. Jadi Nabi SAW ketika ditanya, kalau kami saling bertemu, bolehkah kami saling mencium? Mencium atau apa? Mencium kening ya kalau nggak salah. Lupa. Bolehkah saling mencium pipi atau cium kening? Lupa hadisnya. Beliau bilang tidak. Bolehkah saling memeluk? Tidak. Bolehkah berjabat tangan? Iya, kata beliau. Tapi secara praktek Nabi SAW pernah nggak pelukan sama sahabat? Pernah. Ja'far bin Abi Thalib ketika udah lama hijrah lalu ketemu Nabi SAW kan itu dipeluk. Ya. Tapi kalau secara umum ketemu setiap hari dipeluk tuh nggak nyaman. Nah kemudian kakak-kakaknya Nabi Yusuf melihat kejadian itu, yaitu Nabi Yusuf seperti disayang karena emang itu masih kecil, dan itu ditafsirkan sebagai ayah lebih sayang kepada Yusuf daripada kami. Ini pinginnya apa emang? Kalau kita tinggal di keluarga, kalau kita hidup berkeluarga dan kita saling membantu dengan akad sukarela, ya udah, serahkan itu ke Allah, jangan ngarep lebih. Terlebih lagi kalau ayah kita tuh udah adil. Lain cerita kalau emang ayah kita nggak adil, kita boleh protes. Boleh ngomong sebagai nasihat. Ayah kita ngasih ke adik kita hadiah, tapi nggak ngasih ke kita. Terus kita bilang, ya ini aku ngedenger hadis Nabi SAW, kalau ayah itu kalau ngasih hadiah ke anak, harusnya ke anak yang lain juga ngasih. Kalau nafkah mungkin kita beda-beda ya. Tapi kalau hadiah tolong jangan dibeda-bedakan, karena itu gak sesuai aturan Nabi SAW. Gak apa-apa nasehatin. Tapi dalam kisah ini kan kita tahu Yakub tuh maksum. Kok masih digituin juga sih? Kalau kita punya jasa, udah lupakan jasa kita. Jangan ungkit-ungkit. Karena ngungkit-ngungkit itu hanya akan membuat hati kita kotor, dan nantinya setan ngebisikin kita untuk ngelakuin maksiat. Ngerasa lebih, ngerasa punya power, sehingga ngerasa bisa memperbudak orang yang kita baikin. Dan itu nggak boleh. Ya, sebagaimana Nabi Yakub. Kemudian di sini kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Di idqalu layuh. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ini salah satu ayat favorit AA, ayat yang sangat menakutkan buat AA ya, yaitu ketika kakak Nabi Yusuf berkata, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat yang jauh, ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik." Di sini kita akan bedah beberapa poin. Pertama, akan sampaikan dulu statement dari Ibnu Hazm ketika beliau menafsirkan ayat ini. Dan lihat bagaimana Ibnu Hazm melihat dari satu sisi, tapi kita nggak dibatasi untuk melihat dari point of view Ibnu Hazm aja, oke? Karena kan para ulama ketika ngebahas satu ayat kadang dibahas dari sisi A, sisi B, sisi C. Jadi kita akan lihat dari sisi Ibnu Hazm dulu. Beliau berkata, lihatlah bagaimana sifat seorang mukmin, yakni ketika mereka mau bermaksiat, mereka pun telah bertekad untuk taubat setelahnya. Jadi ketika seorang mukmin itu bermaksiat, ada rasa nggak nyaman dengan maksiat tersebut, ada ngerasa salah, dan di hati seorang mukmin tuh menekadkan diri untuk taubat, menekadkan diri untuk taubat setelah maksiat. Tapi ucapan Ibnu Hazm ini bagus sekali, bagus. Mari kita lanjut dulu di ayat selanjutnya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Berkatalah salah satu dari mereka, ya. Sebagian ulama menafsirkan ini Ruben yang ngomong, walaupun penting nggak ini Ruben atau siapa Yahuda, nggak penting. Pokoknya berkatalah salah seorang dari mereka, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Kalau kamu mau melakukan maksiat, kalau mau ngelakuin keburukan, jangan bunuh, tapi lempar aja tuh ke sumur supaya nanti dia dipungut sama musafir. Nah, ayat ini AA ingin bahas secara bersamaan, karena ini benar-benar luar biasa banget teman-teman.
Lihat bagaimana setan membolak-balikan keadaan. Ulang ya. Di ayat ke-9, kakak Nabi Yusuf berencana untuk ngapain? Ngebunuh Yusuf. Ya. Tapi mereka juga bilang kalau kita maksiat nanti jangan lupa untuk apa? Untuk taubat. Jadi ada kebaikan gak di hati mereka, ada gak? Ada. Yaitu keinginan untuk taubat. Dan tahu gak sih bahwasanya ucapan itulah yang akhirnya menginspirasi kakak Nabi Yusuf yang satunya untuk meringankan dosa yang ingin mereka lakukan. Yaitu apa? Jangan bunuh Yusuf, tapi lempar Yusuf ke sumur aja. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lihatlah bagaimana kelembutan Allah, atau para ulama, bukan Ibnu Katsir aja, lihat bagaimana kelembutan Allah kepada Yusuf, di mana di dalam kemaksiatan atau di tengah-tengah orang-orang yang buruk, masih ada orang yang buruknya lebih ringan. Dan dari ayat ini juga diambil kesimpulan kalau kita mau ngelakuin dosa, ada 2 dosa, maka pilihlah dosa yang lebih kecil. Ada tapinya loh. Ada tapinya di sini. Untuk para ulama yang menyarankan kalau kita dihadapi oleh 2 maksiat yang kita nggak bisa lepas darinya, pilihlah maksiat yang lebih kecil, kan ya? Betul ya. Tapi dalam kasus ini emang mereka terjebak dengan 2 maksiat apa? Enggak, mereka enggak kejebak sama maksiat. Mereka bisa pilih untuk nggak maksiat sama sekali, ya enggak? Tinggal baikin Yusuf. Yusufnya jahat nggak ke mereka? Enggak kan, Yusufnya baik banget. Jadi kurang tepat ini kalau misalnya ayat ini dijadikan dalil untuk pilih dosa yang lebih ringan. Sangat tidak tepat, walaupun ya bisa aja kita ambil pelajarannya. Tapi kalau misalnya menjadikan ayat ini dijadikan konteks kayak gitu, oh kalau maksiat pilih yang lebih kecil, ini ada sisi kelirunya. Kenapa? Apin sampaikan di sini penting banget. Kalian mudah-mudahan bisa konsen memahami ayat ini ya. Berusaha untuk step by step, dan semoga Allah mudahkan Ariza untuk menyampaikan bahasa yang mudah biar kalian pahami. Di ayat 9, mereka bilang apa? Yuk kita bunuh Yusuf atau lempar dia ke tempat jauh agar cinta ayah tertumpah ke kita. Lalu setelah itu mari kita jadi orang soleh. Itu yang ingin mereka lakukan, simpelnya. Yuk kita maksiat, nanti tinggal tobat. Gara-gara statement itulah akhirnya menginspirasi kakak Nabi Yusuf untuk milih maksiat yang lebih ringan. Jangan deh, jangan kayak gitu. Jangan bunuh. Mending pilih yang lebih ringan aja, yaitu lempar Yusuf ke sumur aja. Nah, tahu nggak? Ketika kakak Nabi Yusuf ini memilih untuk melempar Yusuf ke sumur, di sini ada sisi kelembutan Allah, bagaimana Allah melindungi Yusuf dari kejahatan yang ekstrim ke kejahatan yang lebih ringan. Itu kita ngelihat dari sisi kebaikan Allah. Karena Allah punya misi, Allah punya tujuan menjadikan Yusuf untuk jadi penyelamat Mesir. Sehingga Allah membelokkan hati kakak Nabi Yusuf yang asalnya mau bunuh, gak jadi ngebunuh. Ya kita ngelihat dari sisi baiknya Allah, begitu lembutnya Allah menjadikan kakak Nabi Yusuf ini nyeplos ngomong jangan bunuh Yusuf. Kan kalau Yusuf jadi dibunuh udah ending tuh. Mesir udah bantai semua, habis. Tapi ketika Nabi Yusuf gak jadi dibunuh, akhirnya Nabi Yusuf selamat, Mesir selamat, bahkan di antara mereka ada yang masuk Islam. Lihat bagaimana lembutnya Allah. Allah ingin memasukkan sebagian dari orang Mesir untuk masuk Islam lewat Nabi Yusuf, dengan cara kakaknya Nabi Yusuf masukkan Yusuf ke sumur. Itu lihat bagaimana indahnya takdir Allah. Itu kita ngelihat dari sisi sudut pandang Allah. Tapi ngelihat dari sudut pandang kakaknya Nabi Yusuf, lihat teman-teman. Kakak Nabi Yusuf memilih maksiat yang lebih ringan. Dan tidakkah kita paham bahwasanya memilih maksiat yang lebih ringan cenderung membuat penyesalan lebih sedikit? Ya kan? Dan kita bisa ambil pelajaran ini, lihat bagaimana kakak Nabi Yusuf bilang, yuk kita setelah maksiat langsung tobat, iya enggak? Tapi ternyata tobatnya mereka kapan? Setelah 80 tahun kemudian. Bahkan ketika first encounter dengan Nabi Yusuf pertama kali, setelah Nabi Yusuf udah sukses, itu kan hal yang mereka katakan apa sih? Ketika kejadian, yang ketemu kedua kali, ketika Nabi Yusuf melakukan trik supaya Benjamin bisa bersama Nabi Yusuf tinggal di Mesir, yaitu Nabi Yusuf nyimpen piala di karungnya Benjamin supaya Benjamin akhirnya jadi dihukum, ya. Tapi itu sebenarnya adalah drama yang dilakukan Nabi Yusuf untuk suatu hikmah. Lalu Benjamin tinggal bersama Nabi Yusuf. Pas Benjamin dibilang nyuri oleh orang-orang Mesir, kakaknya Nabi Yusuf malah nyeplos ngomong kayak gini di depan Yusuf.
Oh, kalau Benjamin nyuri, dulu kakaknya juga Yusuf pernah nyuri. Padahal di depannya ada Yusuf itu. Bayangin. Gimana perasaan Nabi Yusuf digituin coba. Nabi Yusuf gak pernah mencuri, tapi kemudian kakaknya ngomong di depannya, oh si Yusuf juga dulu kakaknya Benjamin tukang nyuri. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, qala antum syarrum makana. Bukan. Uh, uh, wa asarrun bukan. Qalu iyasriqa faqad saraqa akhul lahu min qabl. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ketika kakaknya Nabi Yusuf bilang, oh Benyamin nyuri, Yusuf juga dulu tukang nyuri, itu Yusuf langsung kata Allah apa? Yusuf ngomong di hatinya, tapi nggak disampaikan secara lisan gitu. Kalian lebih buruk, kalian parah banget sih sampai kayak gini. Itu di depan Nabi Yusuf berani ngomong kayak gitu, karena mereka nggak tahu di depannya itu Yusuf. Bisa-bisanya kalian ngefitnah Yusuf itu padahal di depannya banget. Ternyata keinginan kakaknya Nabi Yusuf untuk tobat nggak jadi. Maka apa yang bisa kita tadaburi dari ayat ini? Kita terkadang ada di posisi ingin ngelakuin dosa besar. Lalu kita takut ngelakuin dosa besar tersebut dan kita pindah untuk ngelakuin dosa kecil. Tapi karena dosanya dosa kecil, akhirnya rasa sesal di hati kita tuh gak besar. Sehingga dosa kecil itu kita lakukan terus menerus dan akhirnya itu menjadi rona di hati kita yang menghalangi kita untuk taubat. Padahal Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ana qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, rona yang ada di hati mereka itu menutupi mereka. Mereka tuh jadi terhijab dari Allah di hari kiamat. Di dunianya mereka terhalang dari taubat. Mereka jadi nggak nyadar dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena saking sering yang mereka ngelakuin hal yang lebih kecil. Dosa yang kecil akhirnya rasa nyeselnya sedikit. Tapi dilakukan secara berulang-ulang. Akhirnya jadi rona di hati. Akhirnya mereka ketutup dari taubat. Dan orang yang hatinya ketutup dari taubat di hari kiamat akan terhijab dari melihat Allah. Dan apa yang lebih besar siksaan daripada nggak bisa ngelihat Allah di hari kiamat. Itu serem banget. Maka coba hayati ayat ini teman-teman. Kalau kita lagi baca ayat di mana kakak Nabi Yusuf mau bunuh Yusuf tapi kemudian gak jadi. Kemudian akhirnya milih untuk ngebuang Yusuf ke sumur. Di situ kita hayati, ya Allah. Ketika aku terjerumus ke dosa besar lalu aku gak jadi karena memilih dosa kecil. Tapi justru karena itulah aku jadi ngelakuinnya terus menerus. Sampai bertahun-tahun. Dan akhirnya rasa nyesal pun hilang karena aku ngelakuinnya dosa yang kecil berulang-ulang gak kerasa. Akhirnya hati ini semakin keras, semakin keras, semakin keras jadi gak bisa khusyuk lagi. Ya Allah, jangan-jangan hatiku tertutup. Kalau kakak Nabi Yusuf hatinya ketutup dari tobat sampai 80 tahun, maka berapa tahun hati ini akan tertutup ya Allah. Bisa jadi hatiku ini akan tertutup sampai aku melihatmu di hari kiamat dalam kondisi engkau murka kepadaku. Coba pernah gak sih kita baca ini saat kita lagi baca surat Yusuf? Itu enak banget teman-teman. Kalau kita hayati ini tuh indah banget di hati, ya Allah. Sering banget jatuh ke dosa-dosa kecil. Dengan alasan biar gak jatuh ke dosa besar. Tapi justru itulah yang membinasakan. Itulah yang membuat setan terus ngebisikin ke kita untuk tenang aja, tenang aja, tenang aja, toh dosa kecil. Tenang aja, toh dosa kecil. Tenang aja, toh dosa kecil. Akhirnya terus hati kita akhirnya jadi gak peka lagi sama dosa. Allahu Akbar. Lihat gak sih teman-teman? Bagaimana Allah menjadikan hikmah pelajaran di ayat yang begitu simple ini. Tapi pelajarannya bisa untuk kita sampai mati. Pegang ini baik-baik. Dan di ayat yang 10 itu, ketika kakak Nabi Yusuf bilang apa? Lempar Yusuf ke sumur. Ada jaminan gak? Ada musafir yang datang untuk ngambil? Gak ada jaminan. Nabi Yusuf bisa bertahan berapa lama di sumur gitu loh. Itu kalau dalam tafsir, Nabi Yusuf itu kan jatuh, tenggelam, tapi ada batu. Akhirnya Nabi Yusuf bisa naik ke batunya. Coba kalau nggak ada batu. Kakak Nabi Yusuf kan peduli amat. Itu kan goya batil jub'ah, udah bahas dari sisi bahasanya ya 2 tahun yang lalu. Cuman agak lupa. Tapi intinya seingat adalah itu tuh sumur, bukan sumur kayak zaman sekarang yang kita tahu gitu ya. Itu sumur zaman dulu tuh lebih pekat, dalam, menyeramkan.
Dan itu kakak Nabi Yusuf kan nggak bakalan tahu di situ ada batu. Nabi Yusuf dilempar aja. Kalau Nabi Yusuf nggak bisa renang, apalagi di usia sekitar 7 tahun kan mati. Dan lihat bagaimana ketika dilempar ke sumur, itu sebenarnya walaupun dari satu sisi maksiatnya lebih kecil yaitu nggak dibunuh, tapi ada potensi Nabi Yusuf lebih kesiksa. Kalau dibunuh langsung kan mati, tapi kalau disimpan ke sumur kan matinya lama, ya nggak? Kalaupun di sumur ternyata nggak tenggelam, tapi nggak ada yang ngangkat ke atas, Nabi Yusuf nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, mati kelaparan, nyiksa nggak? Jangankan orang, kucing aja kalau kita diemin di kamar sampai mati kelaparan, kita masuk jahanam. Lalu gimana dengan orang? Lihat bagaimana di ayat ini Nabi Yakub, maaf, kakaknya Nabi Yusuf itu seakan-akan tuh ingin melakukan maksiat yang lebih kecil, padahal impactnya bisa lebih besar. Tapi hal yang ingin mereka lakukan tuh ingin ngerasa nggak bersalah, iya nggak sih? Apa yang menyebabkan mereka ingin melempar Yusuf ke sumur? Yaitu rasa ingin nggak terlalu bersalah, iya kan? Dan itulah sebagaimana yang tadi Al bahas, setan membuat kita dari memilih dosa besar ke dosa yang lebih kecil, tujuannya biar apa? Bukan karena setan baik. Ya bro, gue takut kalau kau maksiatnya terlalu besar nanti masuk jahanam. Mending maksiat yang kecil aja. Bukan itu tujuan setan. Ketika setan ngebisikin untuk maksiat yang lebih kecil, itu setan punya misi yang lebih besar. Yaitu untuk membuat kita hatinya tertutup pelan-pelan. Tanpa kita sadari. Ngerasa nggak bersalah sebagaimana kakaknya Nabi Yusuf. Ya Allah, ini kalau kita hayati indah banget teman-teman. Coba deh berhenti kalau lagi baca ayat ini tuh. Waktu sekitar 10 tahunan yang lalu tuh baca ayat ini tuh nggak bisa lanjut. Berhenti dulu, ya Allah gimana. Maksiat kecil yang udah aku lakukan terus menerus. Rasa bersalah yang udah mulai pudar. Alasannya ingin ngejauhi dosa besar dengan cara ngelakuin dosa kecil. Tapi justru itulah yang akhirnya membuat hati ini semakin keras. Gak bisa khusyuk lagi ngingat Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku celaka. Aku sengsara tanpa hidayahmu, ya Allah. Bukakanlah hatiku, ya Allah, agar tidak maksiat terus menerus. Baca itu teman-teman. Hayati dengan mendalam. Ini saya hati ini akan nangis. Kita akan bisa nangis ketika baca surat Yusuf. Walquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Wajah. Oke, kayaknya pembahasannya sampai ayat itu dulu. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran. Recap ya dari awal yang udah kita bahas. Pertama adalah alif lam ro, dan udah kita bahas bahwasanya pembahasan tentang alif lam ro itu bagaimana kita siap untuk menerima ayat-ayat Allah setelahnya. Karena kita nggak paham apa itu arti dari alif lam ro, tapi kita serahkan kepada Allah. Seakan-akan kita bilang, ya Allah aku nggak paham, tapi engkau paham. Aku ilmunya dangkal, sedangkan engkau ilmunya sangat mendalam. Maka aku yang sangat bodoh dan tidak berilmu ini tunduk kepada ayat-ayat yang akan engkau bacakan setelah ini, ya Allah. Aku siap menerima apapun ayat yang akan kau sampaikan setelah ini. Lalu kemudian ayat yang tentang bahasa Arab udah kita bahas secara mendalam di pekan yang lalu. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwasanya kisah Yusuf ini adalah kisah terbaik dari sisi cara Allah menyampaikannya, dari sisi hikmahnya, pelajarannya, dan dari sisi benar-benar bisa diamalin oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kehidupan Nabi Yusuf tuh match banget sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian habis itu lihat bagaimana Allah mengajarkan kita bagaimana ayah ke anak harus baik. Saat anak lagi cerita, ayah coba ngedengerin dengan mendalam. Jalin hubungan antara orang tua dan anak, karena justru itulah ketika orang tua, ayah terutama ke anaknya, hubungannya baik di rumah, maka si anak ini kelak di masa depan akan menjadi orang besar yang bisa menyelamatkan orang banyak, yang punya mental yang kuat. Yang mana Nabi Yusuf ini jadi terjaga dari kesesatan. Gara-gara apa? Ayah yang baik. Walaupun Nabi Yusuf gak ketemu sama ayahnya untuk 80 tahun. Tapi ternyata dialog yang singkat ini, dialog yang mendalam dari ayah ke anak, yang menguatkan mental Yusuf. Sehingga apapun ujian yang terjadi di masa depan, Yusuf tetap kuat imannya. Coba kita hayati, ya Allah, aku dulu gak pernah merasakan itu dengan ayahku. Ayahku gak pernah ngobrol kayak Nabi Yakub ke Yusuf. Ya Allah, karena aku gak pernah ngerasain itu, maka anugerahkan aku kekuatan untuk tidak menjadi ayah seperti itu kelak untuk anakku.
Dan di sini teman-teman kita sekedar ingetin, mau sedikit ingetin tentang Nabi Ibrahim ya. Ini dari acara Hafdinya Ustadz Nuzul. Coba kalau misalnya ada seorang anak yang trauma dengan pendidikan ayahnya, kelak anak ini akan jadi gimana sih? Potensinya dua. Kalau nggak jadi ekstrem kiri, jadi ekstrem kanan. Kebanyakannya tuh jadi ekstrem kiri, yaitu gini. Kalau seorang ayah ngedidik anaknya dengan sangat keras, kemungkinan terbesarnya anaknya akan jadi super keras juga. Itu kemungkinan besar. Anaknya akan menjadi super keras juga. Yang akhirnya itu akan menjadi kayak lingkaran setan gitu loh. Ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi. Dan itu akan jadi dosa jariah. Ingat, sekedar jadi ayah aja kita bisa dapat dosa jariah. Ketika kita ngedidik anak dengan gak baik, dengan ajaran yang keras, sehingga anak kita nanti jadi KDRT ke istri, ke anaknya lagi. Kemudian anak kitanya juga akan jadi terus saja ke bawah terus. Bayangin itu dapat dosa jariahnya sebagai orang tua. Makanya nikah dan jadi orang tua itu adalah tugas yang besar. Mentalnya harus kuat. Kalau emang belum kuat, ya udah kuatin dulu mentalnya. Persiapan dulu, banyak doa ke Allah dulu. Jangan ngambil langkah besar tanpa ada persiapan yang matang. Kemungkinan kedua, kalau ayah udah ngedidik anak dengan sangat bejat, kalau anak ini adalah anak yang sukses untuk bisa menata hatinya, maka dia akan berubah 180 derajat. Menjadi orang yang sangat baik ke anaknya. Seakan-akan bahasanya, ya Allah, orang tuaku dulu gitu ke aku, maka anakku gak boleh ngerasain itu ya Allah. Anakku harus merasakan hal yang indah dalam didikanku ya Allah. Nah, Nabi siapa yang kejadian seperti itu? Nabi Ibrahim. Ayahnya bejat mau bunuh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim ke anaknya sayang banget gak? Sayangnya luar biasa. Sangat sayang kepada Ismail, sangat sayang kepada Ishak, sangat penuh dengan rasa cinta kepada istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata gak berhenti di situ. Ketika Nabi Ibrahim udah sukses dengan dirinya sendiri, sukses dengan menata hatinya sendiri dalam artian gak menjadi ongoing kekerasan di dalam rumah tangga. Ayah bejat ke Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim stop perbuatan bejat tersebut. Beliau malah memilih untuk melampiaskan ke anaknya bukan dalam bentuk kekerasan, tapi dalam bentuk kasih sayang. Tapi ternyata ketika Nabi Ibrahim udah meluapkan rasa kasih sayangnya kepada anaknya, justru Allah menguji Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anaknya di tempat yang tandus, gak ada air dan gak ada makanan. Kebayang gak sih itu ujiannya berat banget? Kebayang gak itu ujian Nabi Ibrahim berat banget? Tapi karena itu wahyu dari Allah, Nabi Ibrahim gak punya pilihan. Jadi ketika Nabi Ibrahim udah sukses, apakah Allah berhenti ngasih ujian? Ditambah lagi ujiannya. Kalau kalian orang tua jahat ke kalian, terus kalian jahat lagi ke anak, dosa. Kalau kalian orang tua jahat ke kita, lalu kita baik ke anak, Allah akan uji kita juga. Dan itu kebayang Nabi Ibrahim beratnya. Pas ninggalin Hajar. Ya, dalam kondisi nggak ngomong apa-apa. Itu ketika Nabi Ibrahim udah jalan sampai ke puncak bukit, sambil ngeliat Ka'bah, dari jarak jauh ngeliat tenda, dan juga Hajar beserta anaknya yang udah nangis kekeringan, kehausan. Itu Nabi Ibrahim sampai doa yang doanya diabadikan di Quran. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah, ya Allah, Engkau tahu rasa sedih yang ada di hatiku ini dan air mata yang bercucuran dari mataku ini, ya Allah. Itu dalam banget. Dalam banget. Ternyata inilah mental-mental yang Allah hendak persiapkan untuk umat. Itu mental yang ditempa dengan rasa sedih, rasa sedih, rasa sedih, rasa sedih, rasa sedih. Tapi kemudian Allah menjadikan manusia ini pemimpin bagi pemimpin bagi banyak orang. Pemimpin bagi satu umat. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang rasa sedih di atas kesedihan. Kemudian Allah jadikan beliau bapak para nabi. Nabi Yusuf pun sama. Rasa sedih yang ditimpakan oleh Allah kepada beliau, musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Yusuf, itu tidak lain adalah cara Allah untuk membuat Nabi Yusuf jadi kuat,
Lalu Nabi Yusuf menjadi jalan hidayah untuk banyak hamba-hamba Allah yang lain. Itu indah banget. Itulah Allah Al-Latif, yang maha lembut. Allah Al-Hakim, yang maha penuh kebijaksanaan. Barakallahu fiikum. Teman-teman ingat ya, ayat ini semoga kita bisa menghayati nanti ke depannya kalau lagi baca surat Yusuf. Oke. Ya. Udah bahas ya bagaimana Nabi Yakub tuh pas Nabi Yusuf mimpi, responnya positif apa negatif sih? Maksudnya respon Nabi Yakub tuh awalnya mengerikan atau menyenangkan? Mengerikan. Ketika Nabi Yusuf cerita ke Nabi Yakub tentang mimpinya, Nabi Yakub kan langsung bilang, wahai anakku Yusuf, jangan cerita ke kakak. Itu kan mengerikan, ya gak sih? Tapi setelah mengerikan, Nabi Yakub mengingatkan Nabi Yusuf, tenang nak, ada Allah. Allah yang memilihmu. Nah ini penting juga bahwasanya ketika kita ngingetin umat dengan suatu keburukan, tentang apa yang akan terjadi di masa depan sesuai hadis Nabi SAW, tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya, tentang azab Allah, tentang beratnya siksa kubur dan sebagainya. Jangan lupa diingatkan juga dengan kebaikan Allah dan nikmat Allah, hidayah Allah, kasih sayang Allah. Dengan gitu hati yang asalnya takut menjadi tentram ketika ingat dengan kebaikan Allah. Ya, seperti itu. Baik. Ya, semoga dapat pelajaran. Kita udah sampai ayat ke-10 dan insya Allah kita masuk ke ayat ke-11 di pekan depan, dan semoga kita bisa selesaikan sampai surat Yusuf. Target hari 1 surat Yusuf, habis itu surat An-Najm. Surat An-Najm tuh udah gak sabar untuk menyampaikannya, karena pas awal ngebacanya aja tuh kayak ya Allah indah banget gitu ya. Nabi SAW gak ngebayanginnya aja kalau Nabi SAW baca surah An-Najm di hadapan orang-orang Quraisy tuh, itu bener-bener feelingnya tuh dalam banget. Aku mau ngasih spoiler aja ya. Di antara ayat yang kagum, kalau ngebaca ayat ini suka ketawa, tapi walaupun ketawa, aku pun nangis gitu loh. Ini apa disampaikan aja, ini spoiler ya. Nabi SAW, coba bayangin momen awkward apa, momen yang agak canggung. Ini spoiler ya, surah An-Najm. Yaitu dari wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini salah satu tafsirnya ya. Lihat momen yang sangat canggung ketika Nabi SAW ngundang para sahabat untuk makan di rumah. Setelah makan, para sahabat tuh malah gak pulang-pulang, tapi malah ngobrol panjang lebar. Nabi SAW tuh gak nyaman. Cuma beliau orangnya pemalu. Beliau orangnya gak enakan. Nabi kita SAW tuh orangnya gak enakan, dalam artian ini kan sahabat yang udah banyak berjasa buatku. Sekarang mereka lagi makan-makan di rumahku, lalu malah memperpanjang ngobrol. Pingin diusir tapi gak enak gitu ya. Kalau diusir kan gak nyaman. Pas Nabi SAW udah gak nyaman, kalau beliau sebenarnya pingin ngusir tapi gak nyaman, malah Allah turunkan ayat Quran yang di dalamnya suruh ngusir sahabat. Allahu Akbar. Gimana coba di situ? Malah Allah turunkan ayat Quran yang di dalamnya Allah memerintahkan Nabi untuk nyuruh sahabat pulang. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina. Ini hadis secara simpel sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jangan suka nunggu-nunggu waktu makannya Nabi Muhammad SAW, kayak nungguin makanan gitu. Tapi kalau emang kalian diundang untuk makan, datang. Kalau udah beres makan langsung pulang. Jangan memperpanjang obrolan di rumah Nabi SAW. Itu kan yang beliau nggak mau banget nyampaikan ke sahabat, tapi malah Allah turunkan jadi ayat gitu loh. Kalau hadis mungkin beliau bisa nunda, mungkin ya, nggak kayak gitu sih. Tapi ini ayat Quran ya akan dibaca sampai hari kiamat. Ya udah beliau sampaikan aja ke sahabat, dan akhirnya sahabat pergi aja. Kebayang gak sih Nabi SAW tuh gak pernah hianat terhadap risalah. Lalu kalau ada orang yang mencela Nabi SAW sebagai pengkhianat, sebagai orang yang berdusta atas Allah, tentu kita sakit hati dong. Ini Nabi SAW bagaimana mungkin beliau divonis sebagai pendusta, sebagai pengkhianat, padahal momen yang sangat beliau gak mau untuk ngelakuin aja, beliau tetap paksa untuk melakukan karena emang Allah yang udah memerintahkan. Beliau
bahasa kitanya mah EGP lah. Emang gue pikirin. Ya asalnya aku nggak mau ngomong ini, tapi kalau Allah udah nyuruh, udah aku sampaikan aja. Nggak peduli apa kata orang. Itu kan berarti beliau bener-bener menjaga amanah dari Allah. Tapi orang kafir mencela beliau sebagai apa? Pendusta. Disitulah Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Allah tuh lagi melindungi Nabi, lagi ngebela Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang kalian yang nuduh kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pendusta, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Tidak, aku yang membelanya. Dia nggak ngomong kecuali berdasarkan wahyu. Itu Allah langsung yang membela. Terus nanti di bagian awal surah An-Najm Allah pakai bahasa yang super apa ya, super kayak intimidasi. Tapi di bagian yang ayat 78 Allah pakai bahasa yang sangat ringan. Kok bisa ya awalnya mengintimidasi, ujung-ujungnya kalem. Padahal lawan bicaranya masih sama, yaitu musuh Allah. Itu dalam banget. Itu keren banget asli ya. Belum pernah ngedengerin tafsir dan membaca tafsir yang lebih wow daripada tafsir surah An-Najm ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan spoilernya sekitar 1 tahun lagi pembahasannya. Oke, silakan yang mau nanya pertanyaan boleh ya. Ada yang mau nanya boleh di luar pembahasan ini karena kan ya. Oke. Di garis waktu yang sama kemungkinan besar di dataran tinggi sedikit lebih telat waktunya dibanding dataran rendah. Karena di dataran tinggi masih terlihat matahari jelas, sedangkan di dataran rendah sudah tak terlihat bagaimana sudah gelap itu bagaimana. Nah, Ate pernah ngeliat itu ada videonya orang lagi di atas hotelnya, udah adzan maghrib tapi kelihatan itu matahari masih jelas banget itu di situ. Masa kita ngebatalin sekarang itu masih kelihatan banget di depan mata itu dulu. Itu matahari tuh belum tenggelam. Nah, posisi itu gimana ya? Bingung aja juga nih. Karena di zaman Nabi SAW belum pernah ada orang yang sampai setinggi itu. Ya gak? Kayak misalnya ke gunung setinggi 1 kilometer gitu di atas kan belum ada gunung apa di zaman itu. Makanya agak bingung. Disitulah kenapa yang teraman adalah cari waktu yang lebih telat dan tunggu sabar gitu. Mungkin ada fatwa ulama, oh kalau misalnya kita lagi ada di gedung yang tinggi banget, makanya jadi patokan adalah yang sepermukaan laut. Mungkin ada pendapat itu, tapi nggak berani. Tapi kalau dalam posisi itu lebih baik menunggu dah, lebih baik nunggu sampai lebih gelap. Berbuat sesuatu karena Allah secara spesifik itu gimana? Kadang saat ingin mempraktikannya bingung sendiri caranya gimana. Nah, ente terlalu ngebingungin ini, kenapa bisa sampai bingung gini? Berbuat sesuatu karena Allah itu artinya kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan Allah dan kita melakukan itu untuk tujuan yang tidak melenceng dari Islam. Silakan bisa diperluas. Kenapa kamu ngejokes? Kenapa Fahri ngejokes tujuannya? Biar lucu. Nah, kalau biar lucu doang itu kan cuman mubah. Tapi kalau Fahri bilang saya mau ngejokes biar orang-orang yang ngelihatnya pada ketawa sehingga menyenangkan mereka karena Allah. Nah, itu berarti ngejokesnya karena Allah. Kalau ngeposting video-video lucu tuh gitu dah di WhatsApp, status WhatsApp gitu kayak cucur adabi dan sebagainya gitu. Atau niatin ya Allah aku tuh pingin orang-orang ngelihat, nonton, ketawa, lucu. Terus mereka jadi seneng, ngilangin stres mereka. Aku ngelakuin ini karena Engkau ya Allah. Kan jadi pahala tuh. Ya, asal jokesnya bukan jokes yang mengandung maksiat di dalamnya. Ya, ada lagi yang mau nanya? Apakah boleh sholat dengan diniatkan mengikuti sholat imam? Misalnya karena kita tidak tahu apakah imam membagi sholat witirnya 2 rakaat atau 3 rakaat, atau misalnya kita lupa apakah ini sudah sholat witir atau boleh banget, boleh. Ya, ini difatwakan oleh Syekh Utsaimin atau Syekh bin Bas, lupa. Misalnya gini, kalian lagi perjalanan sama rombongan, terus kalian tuh nggak tahu ini si imamnya tuh mau mengqashar atau mau full 4 rakaat. Akhirnya kita sholat kayak gini dengan niat, ya Allah aku sholat duhur, niatku sama dengan niat imam. Gitu boleh. Ya, asal kita ikutnya dari awal. Kalau kita ikutnya di tengah, kita nggak tahu imamnya sholat 4 rakaat apa 2 rakaat nih. Kalau gitu cari aman, sholatnya full 4 rakaat. Nih misalnya gini ya, Ali dan AA di perjalanan bareng safar. Boleh qashar nggak? Boleh. Tapi kebetulan Ali teh udah sholat duluan. AA masbuk. Nah, AA nggak bisa niat, saya mau qashar deh.
Karena bisa jadi Ali itu sholatnya full 4 rakaat, cuman kebetulan pas A datang ada di rakaat ke-3. Sehingga nanti endingnya bareng. A rakaat 2 salam, Ali rakaat 4 salam. Padahal aturannya kan nggak boleh sholat di belakang imam yang sholatnya full. Sedangkan kita niatnya kosor itu nggak boleh. Kalau imam sholatnya full 4 rakaat, kita wajib sholatnya full 4 rakaat juga. Makanya jadi niat yang kayak tadi, ya Allah aku niatnya sama dengan niat imam, itu amannya adalah kalau kita di posisi ikutan dari awal. Ya. Adapun kalau kita ngikutnya kalau kita masbuk, jangan niatin kosor. Niatnya full aja. Pernah sholat sama Muzamil, ngisi ceramah di Presiden University di Cikarang. Ya, kemudian pas habis itu beres ngisi bareng, Muzamil jadi imam sholat maghrib. Beres sholat maghrib, kan sama Muzamil sholat berjamaah untuk sholat isya. Karena pulangnya bareng kita ke Bandung. Nah, pas mau sholat isya, lupa nanya Muzamil, mau kosor nggak? Muzamil langsung Allahu Akbar aja. Ya udah niatin, ya Allah aku niatnya sama dengan Muzamil gitu aja. Taunya kosor, alhamdulillah gitu. Jadi gitu nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Apakah termasuk mutus silaturahim jika kita tidak mengunjungi kerabat di hari raya karena keadaan saat ini kurang baik, semisal belum kerja, belum nikah, sehingga kita malas kalau berkunjung, nanti kerabat tanya atau ngasih nasihat terkait hal tersebut. Itu nggak termasuk mutus silaturahim sih. Mutus silaturahim tuh kalau kita nggak mau ketemu dalam ketika kitanya tuh lagi tengkar, ketika kita lagi tengkar. Adapun kalau kita nggak lagi tengkar, nggak ada masalah. Ya ketika kita nggak lagi tengkar, kita nggak ada masalah untuk nggak ketemu, walaupun sampai bertahun-tahun. Tapi alangkah baiknya jangan sampai bertahun-tahun juga ya. Kan kita bisa ngechat, kita bisa apa lewat video call, walaupun just say hello, assalamualaikum, apa kabar, itu juga udah bisa mewakili ya. Baik, ada lagi dari kalian, ada yang mau nanya langsung? Nggak ada? Oke. Baik, kalau gitu lihat, takutnya ada yang belum terbahas. Ya, udah nggak ada lagi. Pengen ngasih nasihat sebagai penutup ya. Ramadan udah berakhir. Ucapkan semoga Allah terima amal Harizal, amal kalian semuanya ya. Dan kalau kita terjatuh lagi ke dosa yang mana kita bisa berhenti di bulan Ramadan, walaupun ada ancaman itu ciri-ciri ibadah kita nggak diterima, tapi jangan lupa kalau ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Maka ingin ingatkan, terkadang ancaman-ancaman yang disampaikan oleh ulama itu malah membuat kita jadi depresi dan semakin parah. Ketika kita jatuh lagi ke maksiat yang udah kita hentikan di bulan Ramadan, lalu di situ kita ngerasa, wah ibadahku udah nggak diterima nih. Nah ketika kita ngerasa ibadah nggak diterima, akhirnya kita yaudah deh lanjut aja maksiat. Itu kan jadi makin parah, jadi makin rusak. Maka ayo kita rubah. Sekarang kita mikirnya gini, ya Allah, memang dosaku banyak. Memang aku udah jatuh lagi ke dosa yang sebenarnya pas Ramadan aku bisa sukses berhenti darinya. Tapi aku nggak akan nyerah ya Allah. Aku ingin terus taubat. Karena bisa jadi loh, bisa jadi salah satu tanda diterimanya amal kita saat Ramadan tuh bukan nggak terjatuh ke dosa, tapi jatuh ke dosa, cuman taubatnya lebih mantep. Itu bisa jadi. Kalau dulu mah setelah Ramadan maksiat lagi yang sama maksiatnya teh, tapi nggak ada taubatnya. Kalau sekarang jatuh lagi maksiat yang sama, tapi taubatnya lebih dalam, lebih nangisnya tuh lebih ekstrim lagi. Bisa jadi itu ciri-ciri diterimanya amal. Ya, jadi jangan nyerah, oke? Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.